Oke, kita masuk ke materi berikutnya tentang filter orde 1 dan orde 2. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang filter Chebyshev dengan filter Butterworth, sekarang bukan ke bagian fungsinya, tapi lebih ke ordenya. Bagaimana kita membuat suatu filter orde 1 dan juga orde 2 saja yang cukup sederhana untuk membuat low pass filter, high pass filter, dan filter lainnya. Oke. Nah, fungsi transfer filter orde 1 dan orde 2 berguna dalam mempelajari perancangan filter sederhana. Filter ini juga dapat dibuat menjadi secara cascade untuk membuat filter orde tinggi. Jadi dikasketkan, disambung filter orde 1, 2 untuk membuat filter yang lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, untuk band pass filter itu hanya bisa dibuat oleh filter orde 2 paling sedikit, nggak bisa orde 1. Orde 1 hanya untuk low pass filter dan high pass filter. Tapi band pass filter bisa dibuat dari low pass filter yang dikasketkan dengan high pass filter. Gitu. Jadi seolah-olah ada dua filter yang digabungkan. Nah, karena kan sebenarnya band pass itu ya sifatnya ada low passnya dan ada high passnya juga, seperti itu di tengah-tengah. Jadi dikasketkan menjadi orde 2 dan menjadi band pass filter. Perancangan cascade adalah salah satu metode paling populer untuk merancang filter aktif karena pole-pole filter muncul dalam bentuk pasangan konjugat kompleks. Fungsi transfer TS orde tinggi difaktorkan menjadi perkalian fungsi orde 2. Jika TS ganjil, maka akan ada fungsi orde 1 dalam faktorisasinya. Nah, ini nanti kita akan mempelajari untuk yang lebih tinggi. Jadi intinya adalah kalau fungsi TS-nya untuk yang orde tinggi itu genap gitu, maka itu sebenarnya adalah perkalian fungsi orde 2-nya. Orde 2 dikalikan dengan orde 2 dan seterusnya. Kalau ganjil, fungsi fungsi alihnya, fungsi transfernya, maka berarti ada orde 1 dalam faktorisasinya. Jadi orde 1 kali orde 2 kali orde 2 dan seterusnya. Oke, kita akan bahas tentang fungsi transfer orde 1, yaitu bentuk umumnya seperti ini. A1S ditambah A0 dibagi S plus omega 0. Ini dikatakan sebagai fungsi transfer bilinear, mengkarakteristikkan filter orde 1 dengan pole pada S sama dengan min omega 0. Jadi ada pole-nya di S sama dengan minus omega 0 dan transmisi zero pada S sama dengan min A0 per A1 dalam hal ini, dan gain frekuensi tinggi yang mendekati A1. Jadi gain frekuensi tinggi ini adalah yang A1 yang menempel dengan S di bagian atas atau numerator. Koefisien A0 dengan A1 ini akan menentukan tipe filternya, apakah dia LPF atau HPF. Nah, pertama, untuk low pass filter, ini tidak A1-nya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada gain dalam frekuensi tinggi, dinolkan. Karena low pass filter ya kita tahu frekuensi yang tingginya akan dinolkan. Nah, maka di sini ada pole di sini omega 0 yang menjadi frekuensi cut off-nya atau frekuensi saat T-nya atau fungsi alihnya itu mulai turun. Di sini ada namanya adalah Bode plot. Kita menggambarkannya seperti ini. Dan zero-nya di sini terletak pada omega S sama dengan tahingga. S sama dengan tahingga atau J omega sama dengan tahingga. Itu adalah karakteristik dari low pass filter. Maka bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, rangkaian pasifnya di sini adalah R dan ada C di sini. RC ini adalah rangkaian RC sederhananya. Dengan CR-nya itu yang akan menentukan frekuensi cut off yaitu 1 per omega 0. Kita sudah bahas ini sebelumnya. Dan DC gain ini adalah sama dengan 1 karena sifatnya adalah pasif. Nah, untuk rangkaian op-amp RC-nya maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi C-nya ada berada pada kaki feedback-nya. Sini R1, R2. Dan frekuensi cut off-nya ditentukan oleh
C dan R2. C dikalikan dengan R2. Atau 1/CR2. Dan gennya, untuk DC gennya itu adalah min R2/R1. Jadi untuk gennya sendiri sama seperti gen dari si op-amp-nya sendiri. Op-amp dengan rangkaian tertutupnya, loop tertutup. Seperti itu. Jadi karena pada saat DC, kapasitor akan dianggap open circuit. Sini. Maka sama seperti gain pada op-amp-nya itu sendiri. Nah, ini karakteristik kalian harus pahami di sini karakteristiknya seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah high pass filter. High pass filter A0-nya yang dinolkan. Artinya tidak ada zero pada omega sama dengan tahingga. Karena pada omega sama dengan tahingga kita inginkan justru dia nilainya ada, bukan dinolkan seperti itu. Maka di sini ada zero pada S sama dengan 0 atau J omega sama dengan 0 di sini. Dan ada setidaknya satu pole di sini. Karena order 1 berarti satu pole X yang ini itu dengan jarak omega 0. Jadi mirip seperti ini, bedanya letak zero-nya ada di mana. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau yang ini adalah ada penurunan sebesar 20 dB per decade. Seperti ini. Jadi turunnya itu 20 dB. Sedangkan yang ini juga sama, kenaikannya adalah 20 dB per dekadenya. Nah, untuk rangkaian pasif, yaitu kalau low pass filter, R-nya di dekat dengan sumber dan tegangan output-nya adalah tegangan kapasitor, maka untuk high pass filter tegangan output-nya adalah tegangan resistor. Dan kapasitor itu dekat dengan input, bukan output. Maka rangkaian op-amp-nya akan menjadi seperti ini. Jadi di bagian sininya kita ganti dengan op-amp. Nah, berarti ada sini menjadi kapasitornya berada pada kaki inverse-nya. Seperti ini. Dan frekuensi cutoff-nya ditentukan oleh C dan R1, bukan R2. Nah, di sini tidak ada DC gain, karena pada saat DC atau frekuensinya rendah, C akan menjadi open circuit. Dengan kata lain, dia tidak akan mengalir ke sini arusnya. Tidak ada arus yang mengalir. Nah, high frequency gain-nya yaitu pada minus R2/R1. Ini jadi ya karena dia kakinya inverse, jadi ini yang minus untuk gain-nya. Jadi high frequency gain-nya tetap sama, yaitu R2/R1, dan ini pun adalah R2/R1. Minusnya. Oke. Nah, ini untuk bentuk umumnya, A1S ditambah A0 ditambah S plus omega 0, maka kita bisa melihat seperti ini, ada zero di suatu nilai titik tertentu, di sigma tertentu di sini, yang jaraknya adalah A0/A1. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada penurunan sebesar 20 dB per decade dari omega 0 sampai di sini adalah A0/A1. Dia karena letak dari zeronya seperti ini. Nah, ini adalah kita pasangkan gabungan yang tadi untuk rangkaian pasifnya. Maka kita bisa mempunyai DC gain dan juga HF gain. Jadi ini tidak diredam, lebih diredam di sini, tapi tidak sampai dinolkan. Seperti itu. Nah, ini adalah HF gain-nya, tergantung dari besarnya kapasitor, dan DC gain-nya yaitu tergantung dari besarnya resistor di sini. Dan frekuensi cut-off-nya omega 0 adalah nilai berikut. C1 ditambah C2 dikalikan paralel antara R1 dengan R2. Atau op-amp-nya adalah seperti ini.
Nah, kira-kira seperti itu. Oke, taruh lagi. Ya. Nah, udah kayaknya kebalik deh. Bisa. Oh iya, ini order 1. Kasus khusus yang penting pada fungsi filter order 1, adalah yang namanya all pass filter. Seperti namanya, bahwa all pass filter itu tidak dia meloloskan pada semua frekuensi. Tapi untuk apa kita punya filter yang meloloskan semua frekuensi? Pada kasus ini, posisi transmisi zero dan pole berbentuk simetris terhadap sumbu J omega. Jadi di sini pass filter idealnya adalah konstan pada semua frekuensi, fasanya tapi yang menunjukkan frekuensi selektif itu bukan dari magnitudenya, tapi dari fasanya. Jadi yang dipilih atau yang diselektifkan berdasarkan frekuensi itu bukan dari magnitudenya, karena magnitudenya akan sama semua, idealnya adalah 1 pada semua frekuensi, tapi bagian fasanya yang akan diubah. Itu tergantung dari frekuensinya, nanti fasanya akan berubah. Filter ini digunakan sebagai penggeser fasa dan pada sistem yang membutuhkan pembentukan fasa, seperti pada delay equalizer yang membuat transmisi sinyal terdelay secara konstan dengan frekuensinya. Nah, ini adalah all pass filter. Nah, jadi di sini zero-nya itu adalah cerminan dari pole pada sumbu real sigma yang jaraknya pun sama. Jadi cerminan terhadap sumbu J omega ini, cerminannya. Dan A1-nya ini adalah lebih besar dari 0. A1-nya. A1-nya lebih besar dari 0. Nah, ini adalah fungsi alihnya. Nah, ini untuk T-nya, magnitudenya dia sama, konstan semua. Jadi tidak ada yang diredam. Nah, tapi fasanya dia berubah. Fasanya artinya sinyalnya itu bergeser. Bergeraknya bergeser. Ini kalau sinusoidal gambarannya seolah-olah dia digeser. Kalau minus itu berarti digesernya ke sebelah kanan ya. Jadi seperti dipercepat seperti itu. Nah, dari 0 sampai minus 180 derajat dan omega 0-nya itu berada pada titik minus 90 derajat. Artinya kalau misalnya sinyalnya adalah sinyal sinusoidal di sini, pada omega 0 dia akan menjadi kosinus atau kebalikannya. Nah, pada minus 180 derajat, dia akan menjadi kebalikan dari sinus menjadi minusnya. Gitu. Minus sin. Ini adalah rangkaian pasifnya, seperti ini. Dan cut off-nya adalah sama, CR, jadi dipilih nilai R1, dan ini adalah R-nya. Nah, gain-nya adalah 0,5 karena menggunakan pembagi tegangan di sini, setengah dan dari sini, setengahnya. Seperti itu. Atau ini adalah rangkaian op-amp RC-nya dengan omega 0 yang sama dipengaruhi oleh CR dan flat gain-nya adalah 1. Seperti ini. Jadi gain-nya ini adalah 1 karena kita menggunakan di sini R1-nya adalah R1 yang sama. Oke, itu untuk filter order 1. Jadi ada low pass filter, high pass filter, dan juga all pass filter. Nah, untuk filter order 2, maka fungsi alihnya secara umum digambarkan seperti ini dituliskannya. Dengan omega 0 dan Q ditentukan oleh pole berdasarkan rumus berikut. Jadi ini adalah pole-polenya. Jadi ada karena order 2, maka ada 2 pole, yaitu P1 dan P2-nya adalah seperti ini.
Bagian realnya adalah omega 0 per 2Q minusnya, dan ini bagian imajinernya adalah omega 0 dikalikan akar 1 min 1 per 4Q kuadrat. Umumnya ditentukan untuk kasus pol conjugate kompleks dengan Q lebih dari 0,5. Jadi Q-nya biasanya dipilih lebih dari 0,5. Parameter Q disebut sebagai faktor kualitas pol atau pol Q, bisa disebut juga. Jadi ini yang mempengaruhi nanti bentuk dari filternya itu. Nah, di sini kita akan melihat bahwa jarak radial dari pol yang ini, dari origin, ini jarak radialnya, akan sebanding dengan omega 0. Nah, ini omega 0. Jadi panjang ini adalah omega 0 yang disebut sebagai frekuensi dari pol. Nah, jarak ini, jarak terhadap sumbu real atau sigma, ini besarnya adalah omega 0 per 2Q. Jadi semakin Q-nya mendekati 1, maka ini akan semakin ke kiri. Dan semakin ke kanan Q-nya, dekat dengan sumbu imajinernya. Kalau Q-nya semakin mendekati setengah, maka dia akan semakin jauh dari sumbu imajinernya. Parameter Q menentukan jarak pol dari sumbu J omega. Semakin tinggi Q, semakin dekat pol dengan sumbu J omega dan semakin selektif filternya. Gitu, semakin selektif. Q menuju Tahingga, pol terletak pada sumbu J omega yang dapat menyebabkan terjadinya osilasi. Nah, ini yang harus dihindari. Tapi Q kurang dari 0, pol berada pada sisi kanan yang pasti akan menyebabkan osilasi. Jadi itu ingat bahwa kestabilan itu kalau polnya selalu berada di sisi sebelah kiri, artinya kita harus menghindari pol yang berada di sisi kanan. Mendekati ke J omega ini bisa saja menyebabkan osilasi. Transmisi zero filter order 2 ditentukan oleh koefisien A0, A1, dan A2-nya, yaitu yang bagian atasnya. Nah, ini. Untuk menentukan tipe filter order 2-nya. Sama seperti filter order 1, jadi yang menentukan adalah koefisien numerator atau yang di atas. Ada 7 kasus khusus atau 7 kasus spesial ini yang digambarkan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama low pass filter, high pass filter, ini adalah band pass filter, lalu ada notch, low pass dengan notch, high pass dengan notch, dan juga terakhir adalah all pass filter. Semua kasus khusus memiliki pasangan pol conjugate kompleks yang dikarakterisasi oleh frekuensi omega 0 dan faktor kualitas Q. Itu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk low pass filter. Nah, saya pindahkan ke atas. Nah, bentuknya jadi A1 dengan A2-nya itu di-nolkan. Hanya tersisa A0-nya saja di sini. Karena kita ingin zero-nya berada pada omega sama dengan S sama dengan Tahingga atau J omega sama dengan Tahingga. Jadi kedua zero-nya itu ada pada S sama dengan Tahingga. Dia akan memiliki DC gain-nya adalah A0 per omega 0 kuadrat. Jadi di sebelah sininya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk order 2 dia naik dulu seperti ini, baru kemudian turun. Nah, dia akan mencapai titik maksimum, titik puncaknya pada yang namanya ini adalah omega max. Dengan omega max itu adalah sama dengan omega 0 dikali akar 1 min 1 per 2Q kuadrat. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat kalau Q-nya itu mendekati 0, misalnya ya, misalnya walaupun tadi dikatakan Q-nya itu harus lebih besar dari 0,5, kita lihat Q-nya mendekati 0, artinya semakin mendekati 0,5 ke kiri terus gitu ya. Maka omega max ini akan mendekati omega 0-nya. Seperti itu. Kalau Q-nya mendekati 0, omega max-nya kebalik-balik. Kalau Q-nya mendekati 0 atau semakin kecil,
maka omega max-nya itu akan menjadi semakin besar. Semakin, kalau tahingga, oh nggak bisa ya, sorry. Imajiner ya, nggak bisa, sorry. Kita lihatnya jangan seperti itu. Kalau misalnya 0,5 seperempat setengah 1. Oke, ini aja deh. Q kuadratnya akar setengah. Oke. Kalau setengah seperempat setengah 2. Oke. Kalau Q-nya itu menjadi semakin besar, artinya dia geraknya semakin ke kanan ini. Nah, itu aja yang gampang. Maka omega max-nya akan mendekati nilai dari omega 0. Seperti itu. Jadi dia akan mepet ke sini. Seperti itu. Nah, semakin Q-nya semakin kecil, berarti artinya semakin menjauh, maka omega max-nya ini akan semakin bergeser ke arah kiri. Nah, itu yang benar. Jadi, kalau Q-nya menjadi sangat besar, atau dia berada di sini, maka omega max-nya akan menjadi mendekati omega 0. Kalau Q-nya semakin kecil, artinya pole ini semakin menjauh dari J omega, sumbu J omega, maka omega max-nya akan semakin menjauh. Seperti itu. Nah, besarnya dari puncak ini yaitu adalah seperti ini. A0 dikalikan Q dibagi omega 0 kuadrat dikalikan akar 1 min 1/4 Q kuadrat. Seperti itu. Ini adalah puncaknya. Nah, untuk high pass filter yang ada adalah A2-nya. Jadi A1 dengan A0 A1-nya itu dinolkan. Jadi A2 ini yang artinya bahwa terdapat 2 zero di S sama dengan 0. Sini terdapat 2 zero di sini. Nah, ini pun sama, ada omega 0 dan ada omega max-nya. Dengan HF gain-nya adalah A2 yang nempel di sini. Kalau yang ini DC gain-nya adalah A0 per omega 0 kuadrat. Karena yang sama seperti ini, A0 dibagi omega 0 kuadrat. Dan A2 yang S kuadrat berarti A2 dibagi 1, hanya A2-nya saja. Nah, ini adalah puncaknya. Dan ini adalah omega max-nya. Nah, omega max-nya juga berbeda. Kalau ini yang dikali, kalau ini adalah dibagi. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau Q-nya menuju tahingga, maka omega max-nya pun sama. Dia akan semakin mendekati omega 0, berada di sini. Kalau Q-nya semakin kecil, mendekati 0,5, maka dia akan semakin jauh sini. Nah, pada kasus LPF, dua transmisi zero terletak pada S sama dengan tahingga. Tadi sudah dijelaskan. Dapat terlihat bahwa puncak terjadi hanya pada Q lebih besar dari 1/2. Respon yang terjadi pada Q sama dengan 1/2 adalah respon Butterworth atau maximally flat. Jadi kalau kita lihat yang tadi bahwa Q-nya untuk low pass filter yang ini itu adalah harus lebih besar dari 1/2. Nah, kalau dia sama dengan 1/2, nanti ini akan sama puncaknya ini akan mendekati A0 per omega 0 kuadrat. Jadi flat seperti ini. Maximally flatnya Butterworth. Gitu. Nah, makanya ini adalah yang dinamakan dengan faktor selektivitas Q-nya itu, faktor pole-nya. Jadi kalau Q-nya sama dengan 1/2, dia akan flat. Kalau lebih dari itu, dia akan semakin naik.
Pada kasus bandpass filter yang akan kita bahas berikutnya, kedua transmisi zero terletak pada S sama dengan 0. Kedua transmisi zero. Respon magnitudo menunjukkan puncak pada ini kayaknya bukan BPF ini. Ini HPF ya. Pada kasus HPF, bukan BPF, HPF kedua transmisi zero terletak pada S sama dengan 0 atau pada DC. Respon magnitudo menunjukkan puncaknya juga pada Q lebih besar dari 1/2. Sama kasusnya untuk LPF ataupun HPF. Nanti saya akan perbaiki. Nah, berikutnya adalah bandpass filter. Nah, bandpass filter yaitu ada A1-nya. Nah, di sini berarti ada satu satu zero di S sama dengan 0 dan ada satu lagi zero pada S sama dengan tahingga. Sehingga kalau kita lihat bahwa di sini dinolkan, naik dulu, baru turun lagi dan di S sama dengan atau omega sama dengan tahingga dia akan dinolkan kembali. Nah, di sini ada omega 1 dan omega 2. Gen ya, ini adalah A1 dibagi omega 0 per Q atau A1Q dibagi dengan omega 0. Jadi yang bagian sini yang sama-sama S. Nah, max-nya, puncaknya besarnya adalah A1Q per omega 0. Tadi ya yang ini. Dan berada di omega 0 di sini. Nah, ini letak omega A dan omega B itu adalah omega A dikalikan omega B akan sama dengan omega 0 kuadrat. Dan lebar ini, lebar dari passband ya, itu besarnya adalah omega 0 dibagi dengan Q. Seperti ini. Omega 0 berbagi dengan Q. Artinya, semakin besar Q, semakin sempit. Di sini. Q mendekati setengah, maka lebar ini akan menjadi 2 kali dari omega 0. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah yang namanya 0,707 dari Tmax atau 3 dB di bawah puncak. Jadi kalau ini 1, maka ini adalah 0,707. Itu istilahnya adalah bandwidth 3 dB. Jadi bandwidth itu diukurnya dari 3 dB dari puncaknya. Nah, ini menentukan adalah bandwidth-nya, itu omega 1 dan omega 2 ini akan sama. Dan omega 1 dan omega 2 ini besarnya adalah seperti ini. Jadi jaraknya adalah ya ini omega 0 per 2Q. Gitu. Nah, ini omega 1 dan ini adalah omega 2 yang ini. Oke. Nah, pada BPF terdapat satu transmisi zero pada S sama dengan 0 dan lainnya pada S sama dengan tahingga. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, puncak respon magnitudo pada omega sama dengan omega 0. Itu puncak responnya. Sehingga frekuensi tengah BPF sebanding dengan frekuensi pol omega 0. Selektivitas BPF order 2 umumnya diukur oleh bandwidth 3 dB yang tadi saya jelaskan, yaitu perbedaan frekuensi omega 1 dan omega 2 saat respon magnitudo S di bawah, ini harusnya 3 ya. Saya respon magnitudo 3 dB di bawah nilai maksimum. Ini untuk menentukan omega 1 dan omega 2 dan bandwidth-nya adalah selisih dari omega 2 dikurangi omega 1 yaitu omega 0 per Q. Nah, oke. Jika transmisi zero terletak pada sumbu J omega pada posisi conjugate kompleks plus minus J omega n, maka respon magnitudo memiliki transmisi zero pada omega sama dengan omega n. Dan ini yang dikenal sebagai yang namanya notch. Atau ada respon notch itu apa ya? Seperti kerutan atau apa ya? Apa sih kalau cekukan ya seperti itulah. Nah, ini jika seperti itu maka omega ini
omega sama dengan omega n itu dikenal sebagai frekuensi nodes. Ada frekuensi nodes reguler, omega n sama dengan omega 0. Ada juga nodes yang digunakan sebagai low pass kalau omega n-nya itu lebih besar dari omega 0. Dan juga nodes yang digunakan sebagai high pass kalau omega n-nya kurang dari omega 0. Nah, kita akan lihat yang pertama nodes yang reguler. Nah, ini adalah rumusnya yang bentuk umumnya seperti ini. Jadi di sini tidak ada lagi A0, A1 dan A2. Hanya adalah omega 0 di sini. Jadi di sini ada zero yang bercerminan, yang saling bercerminan terhadap sumbu realnya, letaknya yaitu jaraknya adalah omega 0. Dan jarak polnya pun di sini adalah omega 0 dari titik origin. Nah, seperti ini. Jadi jika itu terjadi, maka dia seperti ini. Jadi ada cekukan. Nah, ini adalah yang namanya nodes. Seperti itu. Ini di omega 0. Dengan omega 1 dan omega 2-nya di sini lebarnya sama, yaitu omega 0 dibagi dengan Q. Dan ini 3 dB-nya A2 per A2. Nah, besarnya di sini. Itu yang menentukan omega 1 dan omega 2-nya. Nah, gain-nya besarnya ditentukan oleh A2. A2-nya, saya nggak nuliskan A2 ya berarti di sini. Wah, ini saya salah. Saya lupa nulisnya ya di sini. Harusnya ada A2 di sini ya. Nah, ini oke. Jadi ada A2 di depan, saya lupa tuliskan di sini, kayaknya kehapus. Nah, ada A2. Itu adalah gain-nya. Jadi nilai A2-nya itu adalah gain-nya. Untuk DC gain frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi. Seperti itu. Ini pun sama di 0,707-nya dB di bawah dari A2-nya. Nah, untuk low pass nodes dengan high pass nodes, ini bukan high pass node, bukan DC gain, tapi HF gain, frekuensi tinggi. Nah, ini sama untuk fungsi alihnya, fungsi transfernya. Yang membedakan, dua-duanya ada ya, DC gain sama HF gain, karena dia tidak nol, tidak benar-benar nol. Yang membedakan adalah letak dari omega n-nya. Apakah omega n-nya itu lebih besar dari omega 0 atau omega n-nya lebih kecil dari omega 0. Jadi bedanya low pass yang biasa dengan low pass nodes, pada bagian stop band-nya atau pada bagian frekuensi tingginya dia tidak benar-benar 0. Dia masih ada nilainya. Seperti itu. Yaitu besarnya adalah A2 di sini. Nah, kita lihat aja perbandingannya. Nah, jadi untuk low pass, nah kalau yang tadi reguler itu sama, jarak ini omega 0 dengan jarak yang ini omega 0, maka untuk low pass, jarak yang ini adalah lebih besar daripada omega 0. Nah, gambarannya seperti ini yang untuk low pass. Ini adalah omega 0, jadi bisa dikatakan frekuensi cut off-nya, dan ini adalah omega n-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi omega n di sini lebih besar daripada omega 0 yang di sini nilainya. Nah, jadi di sininya adalah A2 dikalikan omega n kuadrat per omega 0 kuadrat. Karena omega n-nya ini lebih besar daripada omega 0, maka nilai ini akan lebih besar dari A2 otomatis. Nah, ini ada nodes-nya, jadi bentuknya seperti ini, jadi ada cekukan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan turunan yang lebih tajam dengan nodes. Jadi bisa langsung turun. Nah, ini untuk T max-nya, jadi untuk magnitude maksimal, ini nilainya sama. Begitu juga dengan letak omega max-nya. Jadi perhitungannya sama untuk low pass ataupun high pass-nya. Yang membedakan sekali lagi adalah omega n-nya apakah lebih besar dari omega 0 atau lebih kecil. Nah, ini untuk high pass, maka omega n-nya itu lebih kecil daripada omega 0. Nah, jadi gambarannya seperti ini.
Nah, di sini dia tidak nol, ada DC gain-nya, turun lalu langsung naik, kemudian turun lagi. Nah, ini ada besarnya ini adalah A2 karena kalau omega n-nya lebih kecil dari omega 0 maka A2 yang ini nilainya akan lebih kecil dibandingkan A2-nya. Nah, jadi bedanya antara low pass dan high pass yang biasa dengan menggunakan notch adalah pada bagian stop band-nya dia tidak untuk notch itu tidak dinolkan. Seperti itu. Oke. Kasus yang terakhir adalah all pass filter. Transmisi zero berada pada sisi kanan bidang S pada cerminan polnya. Jadi sama kasusnya pada yang orde 1, transmisi zero berada pada cerminan dari polnya. Itu merupakan karakteristik fungsi all pass untuk semua orde. Jadi mau orde 3, 4, 5, dan seterusnya, pokoknya zero-nya akan bercermin dari polnya. Respon magnitudo fungsi all pass adalah konstan untuk semua frekuensi. Karena kita memang meloloskan semua frekuensi dalam magnitudo, tapi mengubah fasanya. Jadi karakteristik frekuensi selektifnya itu pada respon fasa. Dalam kasus ini, flat gain akan sebanding dengan A2. Jadi gain-nya ini akan sebanding dengan A2 di sini. Kalau kita ingin 1, ya disatukan saja nilainya 1. Lalu bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat hampir sama di bagian atas ataupun bawah. Nah, yang membedakan adalah di sini adalah minusnya. Ini kayaknya nggak 0,0 omega 0 kuadrat ya. Ini harusnya sama ini. Saya kayaknya ada yang lupa ngasih kuadrat. Nanti saya perbaiki di slide yang berikutnya. Saya akan update slide-nya untuk perbaiki beberapa kesalahan. Nah, tapi dari karakteristiknya kita melihat, nah ini bentuk dari bidang S-nya merupakan cermin antara pol dengan zero-nya, bercerminan terhadap sumbu J omega di sini. Jaraknya artinya sama. Nah, fasanya di sini dia akan orde 2, dia berubahnya sampai minus 2pi. Kalau yang tadi orde 1 sampai minus 180 derajat atau minus pi, nah di sini berubahnya sampai minus 2pi. Artinya nanti kalau misalnya sini adalah sinusoidal, minus pi itu artinya dia jadi minusnya, minus sin. Lalu min 2pi itu dia balik lagi ke bentuk semula. Nah, itu dia akan bergeser di titik tengahnya yaitu adalah omega 0. Oke. Oh, ini diulangi lagi. Ya ini diulangi lagi ke copy ya. Oke. Nah, jadi itu untuk materi saat ini memang cukup banyak yang harus kalian perhatikan tentang karakteristik. Orde 1 kalian punya high pass filter, low pass filter, dan all pass filter atau yang bentuk umumnya. Lalu orde 2 kalian punya 7 karakteristik yang cukup penting, yaitu low pass filter, high pass filter, lalu ada band pass filter, lalu ada notch yang biasa, low pass notch, high pass notch, dan yang terakhir adalah all pass filter. Itu. Oke, sampai sini materinya.